Halo semuanya, kembali bersama gue Gio dan kembali di channel Funmarts. Apa kabar buat teman-teman semua? Gue harap teman-teman baik-baik saja ya. Pada video kali ini, channel Funmarts disupport oleh AMD Indonesia, suatu brand yang pastinya teman-teman udah tahu ya, khususnya para gamers. Jadinya AMD memberi gue kesempatan untuk bisa mencoba produknya, mau itu prosesor, GPU, ataupun laptop. Tapi pada video kali ini, gue ingin sekali mencoba prosesor keluaran terbarunya dari AMD, yaitu adalah Ryzen. Keluaran terbarunya untuk sekarang ini adalah Ryzen 3000 series yang bisa teman-teman dapatkan ya. Sebenarnya ada lagi yang baru, yaitu adalah 4000 series, tapi pada video kali ini gue pengen banget nyoba varian Ryzen 3000 series. Kata Ryzen kayaknya sudah sangat familiar ya buat kalangan para gamers. Adalah prosesor low budget tapi menawarkan performa yang bukan main-main ya, bukan kaleng-kaleng. Price performance lebih dikenalnya. CPU Ryzen termurah yang bisa teman-teman dapatkan di pasaran yaitu adalah Ryzen 3 3200G yang sekarang ini nanti akan gue tes. Ini dia prosesornya, Ryzen 3 3200G. CPU ini dibanderol dengan harga 1,3 hingga 1,5 jutaan, tergantung toko yang menjualnya, juga tergantung pajak juga. Apa sih bagusnya dari CPU seharga 1 jutaan dari Ryzen ini? Jadi, mari kita bahas ya. Sebelum mulai, pastikan dulu buat teman-teman yang belum subscribe, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Funmarts, pastikan teman-teman sudah subscribe channel Funmarts, channel yang selalu membahas seputar teknologi dan entertainment gaming. Jadi langsung aja hantam tombol subscribe-nya, dan jangan lupa untuk follow sosial media gue di Instagram, dan follow juga Facebook Gaming Fanspage gue yang suka live streaming, dan teman-teman juga bisa join Discord live chat. Semua linknya nanti akan gue taruh di deskripsi ya. Oke, jika teman-teman mengunjungi website resmi Ryzen 3 3200G, di situ tertulis slogannya "The power to play, the responsiveness and performance you expect from much pricier PC." Yang kayaknya AMD memang merancang CPU ini digunakan untuk gaming, overclock, dan menghasilkan performa yang maksimal tapi dengan harga yang terjangkau ya. Ryzen itu terkenal dengan integrated GPU-nya yang kenceng, yaitu Vega Graphic. Untuk varian Ryzen 3 3200G ini menggunakan Vega 8 Graphic, yang katanya orang-orang ini performanya hampir setara dengan Nvidia GT 1030, yang menurut gua ini powerful banget untuk sebuah iGPU ya. By the way, buat teman-teman yang masih belum tahu apa itu iGPU, itu adalah Integrated Graphics Processing Unit, atau biasa orang dulu itu bilangnya itu onboard ya. Jadinya komputer tanpa VGA card, langsung dipasang di motherboard. Tapi sekarang ini lebih dikenalnya adalah iGPU ya. Untuk Ryzen khususnya, Ryzen sendiri nah, ada banyak variannya, ada Ryzen 5, ada Ryzen 7, ada Ryzen 9 yang paling tinggi itu. Vega Graphicnya juga ada beberapa varian, yaitu ada Vega 4 dari Athlon ya, AMD Athlon, itu di bawahnya Ryzen. Terus ada Vega 11 dari Ryzen 5, terus ada Vega 10 dari Ryzen 7 Mobile ya. Ryzen 7 Mobile itu adalah Ryzen yang ada di laptop. Tapi ada juga varian Ryzen yang tanpa Vega Graphic. Itu contohnya seperti Ryzen 3 3300X, terus ada Ryzen 5 3600X yang ada tulisan X-nya di belakangnya, itu artinya tanpa iGPU atau murni CPU ya. Tapi untuk kali ini gue akan mengetes varian low budgetnya dari Vega Graphic, yaitu Vega 8 dari Ryzen 3 3200G. Untuk spesifikasi Ryzen 3 3200G ini sudah 4 core, 4 thread, base clock-nya ini 3,6 GHz, dan bisa di boost clock atau di overclock hingga 4 GHz. Untuk sebuah CPU 1 jutaan sudah quad core dan bisa di overclock, bisa di boost clock, tambah harganya yang terjangkau, CPU ini pantas disebut CPU kere-hore ya. Lalu untuk level cache-nya ini ada 3, yaitu level 1-nya 368 KB, level 2-nya 2 MB, level 3 4 MB, FinFET 12 nanometer, dan untuk soketnya AM4. Ini untuk kelebihannya sebuah CPU Ryzen ya. CPU AMD keluaran terbaru, Athlon hingga Ryzen, spek tinggi atau rendah. Dari Athlon 200G hingga yang paling tinggi itu adalah Ryzen 9, itu masih menggunakan soket AM4. Yang menurut gue ini bagus banget ya. Jadi untuk masalah upgrade ini sangat mudah tanpa harus mengganti motherboard. Gak seperti saingannya ya, Intel itu walaupun soketnya sama 1151, tapi dia beda generasinya. Jadinya kalau misalnya kita mau upgrade misalkan dari Intel generasi 8 ke Intel generasi 10, itu harus ganti motherboard karena motherboardnya gak support ya. Jadi sangat disayangkan. Untuk Ryzen ini sangat bagus untuk masalah upgrade. Selanjutnya untuk thermal solution atau CPU coolernya, ini menggunakan White Stealth dari Cooler Master. Ini adalah cooler bawaan Ryzen. Tampilannya ini keren ya, menurut gua gaming banget. Dan untuk masalah konsumsi listrik ini hanya membutuhkan 65 watt, dan ini sangat irit untuk sebuah CPU quad core dengan iGPU sepowerful Nvidia GT 1030
Untuk sistem memori Ryzen 3 3200G ini direkomendasikan untuk menggunakan memori dengan kecepatan minimal itu 2933 MHz atau 3200 MHz ya, yang bisa teman-teman dapatkan di pasaran. Yang pastinya DDR4 dan wajib dual channel. Alasan CPU Ryzen harus menggunakan RAM yang cepat adalah karena untuk integrated GPU-nya agar performa dari Vega grafiknya ini berjalan maksimal ya. Kenapa harus dual channel? Karena memang dual channel itu lebih cepat daripada single channel ya guys. Spesifikasi iGPU untuk frekuensinya 1250 MHz, grafik modelnya Vega 8, dan untuk grafik core-nya ini ada 8. Fitur yang disupport ini adalah DisplayPort dan HDMI. Itu untuk spesifikasinya. Gue sangat penasaran untuk performanya, untuk performa dari Ryzen 3 3200G ini. Karena gue memang belum pernah nyobain CPU ini digunakan untuk gaming, jadi langsung aja ya. Gue mengetes CPU Ryzen 3 3200G ini menggunakan motherboard Gigabyte AB350 Gaming 3, memori J-Skill Ripjaw 2x8GB atau 16GB, 3200 MHz dual channel. Untuk storage masih hard disk 320GB, 7200 RPM. Yang sebenarnya gue mau menggunakan SSD untuk tes benchmark ini, tapi sangat disayangkan AMD Indonesia yang mensupport video ini kehabisan stok SSD, dan gua juga kagak nyetok SSD, jadi terpaksa masih menggunakan hard disk ya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir ya, ini tidak mempengaruhi frame rate yang didapatkan ya. Perbedaan SSD dengan hard disk itu hanya SSD itu lebih cepat dalam hal load time dan lebih mengurangi stuttering ya. Tapi tetap aja gue rekomendasikan untuk kalau misalkan teman-teman mau rakit PC SSD wajib ya. Lalu untuk power supply ini menggunakan power supply kaleng-kaleng ya, yang gue beli di Tokopedia seharga 100 ribuan, yaitu adalah Varo Kronos 500 watt, belum 80 plus, dan semoga aja gak meledak selama tes. Dan untuk game yang dites adalah game AAA dan kompetitif yang menurut gua gak semua PC bisa jalanin game ini, atau bisa dibilang game berat ya. Dan untuk tes benchmark ini gua tidak mengoverclock dari Ryzen 3 3200G ini, performanya stok, tidak di overclock, kecuali untuk RAM-nya ini gua setting di XMP Profile 1 dengan kecepatan 3200 MHz, dan gua akan mengetes game ini dalam beberapa resolusi, itu ada 1080 hingga yang paling rendah itu 600p ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana performa yang didapatkan. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Funmarts.
reaksi gue cuma satu. Wow. Performa dari CPU Ryzen ini memang melebihi ekspektasi gue ya. Setelah dihajar game AAA, game-game kelas berat ya, CPU Ryzen ini rupanya masih bisa bertahan menjalankan game-game tersebut yang walaupun rata-rata mainnya itu di settingan low, tapi tetap playable di 30-60 FPS. Dan rata-rata untuk resolusi yang menurut gue playable itu di 1366x768 atau 768p ya. Dan untuk pengalaman gaming ini juga melebihi ekspektasi gue. Semua game-game yang tadi dites ini berjalan mulus, nyaris tidak ada stuttering dan tidak ada FPS drop. Sebenarnya ada sih sedikit stuttering, tapi untuk stutteringnya ini kagak sering-sering ya guys. Jadi kayak hampir gak ada stuttering disebabkan karena masih hard disk. Renderingnya jadi lama dan load teksturnya pun juga jadi lama. Lalu untuk suhu ini masih di batas wajar untuk sebuah CPU Ryzen, masih di bawah 90 derajat, yang di website-nya ini memang menuliskan suhunya ini maksimalnya itu di 95 derajat ya. Ini dengan kondisi ruangan tanpa AC dan side panel casing dibuka. Untuk kesimpulannya, CPU ini bagus banget dari harga dan performanya. AMD memang sepertinya serius memperhatikan gamer low budget. Gue salut untuk AMD yang bisa menciptakan sebuah produk yang berkualitas tapi terjangkau. Kalau misalkan ada kesempatan rakit PC gaming, gue akan percayakan Ryzen ini menjadi teman gaming gue. Jadinya untuk Ryzen 3 3200G ini, gue rekomendasikan buat teman-teman yang mungkin mau rakit PC dengan budget minim itu sekitar 3-4 jutaan ya. CPU ini rekomendasi buat teman-teman semua. Bagaimana untuk live streaming? Mungkin ada aja teman-teman yang mau memulai karirnya di dunia gaming. Dan gue jawab nggak bisa ya guys. Untuk live streaming ini membutuhkan performa lebih dari CPU maupun dari GPU. Bisa sih kalau misalkan live streaming ini cuma main solitaire atau Tetris. Tapi kan nggak mungkin ya. Gue rekomendasikan untuk menambah VGA card atau GPU ya, kalau misalkan teman-teman mau live streaming. Sekian untuk review dan benchmark dari Ryzen 3 3200G ini. Bagaimana menurut teman-teman mengenai CPU ini? Teman-teman bisa komen di bawah. Dan jangan lupa jika teman-teman suka dengan video ini, leave like. Jika tidak suka, dislike, share, dan subscribe. Juga nyalakan notifikasi agar tidak tinggal konten menarik dari channel Funmarts. Sekian, terima kasih. Thank you so much yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir. Gue Gio, see you again in next video.